Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini di bulan yang penuh dengan ampunan, di bulan yang penuh dengan barokah, kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah, dalam hal kebaikan, yakni sama-sama mencari ilmu, karena memang konsen pertama kita di Simposium Center itu kita sama-sama untuk belajar. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hariban Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat syafaatnya kita bisa berada di alam yang penuh dengan pendidikan, yang penuh dengan kebaikan seperti halnya saat ini. Pada sore hari ini ya, kita di bulan suci ini, di hari keempat bulan Ramadan, diskusi di komunitas simposium kita akan membahas tentang teori strukturasi dari Anthony Giddens. Jadi nanti sore ini kita akan dibawa oleh Anthony Giddens untuk kita sama-sama membersamai, sama-sama kita membahas tentang apa sih teori strukturasi dari Anthony Giddens, seperti itu. Mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa teori-teori sosiologi, mulai dari Irving Goffman, tentang apa itu? Irving Goffman? Ya, tentang dramaturgi, terus interaksionis simbolik juga. Kali ini kita akan membahas tentang teori strukturasi dari Anthony Giddens, dan hari ini juga merupakan pertemuan terakhir kita dalam seri sosiologi modern. Jadi sebelum kita membahas jauh tentang Anthony Giddens, alangkah lebih baiknya mungkin kita kenalan dulu dengan Anthony Giddens. Atau mungkin teman-teman di channel YouTube, atau mungkin teman-teman yang sudah ada di Simposium Center sekarang sudah tahu perihal biografi dari Anthony Giddens. Sederhananya kita kenalan dulu ya dengan Anthony Giddens. Anthony Giddens ini merupakan sosiolog dari Britania Raya atau Inggris. Ia adalah seorang sosiolog Inggris yang terkenal karena teori strukturasi dan pandangan menyeluruh tentang masyarakat sosial modern, dan ia dianggap sebagai salah satu kontributor sosiologi modern. Jadi masyhur ya, seorang Anthony Giddens itu dikenal di kalangan masyarakat Britania Raya karena teori-teori yang dicetuskan oleh Anthony Giddens tentang teori strukturasi. Dan sampai sekarang Anthony Giddens banyak karya-karyanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena memang karya-karyanya tersebut sangat banyak. Mungkin nanti teman-teman sambil lalu bisa searching, bisa cari sendiri perihal apa saja sih karya-karya dari Anthony Giddens. Cuman kali ini kita akan membahas tentang teori strukturasi yang fenomenal lah, dari seorang Anthony Giddens. Anthony Giddens sendiri lahir di London pada tanggal 18 Januari 1938 dan sekarang berumur 85 tahun. Seperti itu. Pemikiran Anthony Giddens itu banyak dipengaruhi oleh Pierre Bourdieu,
Max Weber, terus Emil Durkheim, Karl Marx dan lain-lainnya. Jadi nanti kita, karena ini forum-forum diskusi bebas ya, saya rasa teman-teman bisa mencurahkan apa saja yang menjadi kegelisahan teman-teman, yang menjadi fokus-fokus apa yang ingin kita diskusikan. Karena saya akan hanya penyaji ya di sini ya, penyaji. Jadi saya akan menyajikan seperti apa sih teori strukturasi dari Anthony Giddens itu sendiri. Selebihnya nanti teman-teman bisa mendiskusikannya secara langsung. Mungkin untuk kenalannya sudah ya, nggak usah muluk-muluk. Nanti teman-teman bisa searching sendiri perihal biografi dari Anthony Giddens itu sendiri. Kita lanjut ke teori strukturasi. Teori strukturasi, tentu kita mengandai-andai ya, kenapa sih seorang Anthony Giddens itu mencetuskan teori strukturasi? Apakah karena Giddens itu kurang puas dengan teori-teori sosial yang sudah ada sebelumnya antara kaum objektivisme, aliran objektivisme atau aliran subjektivisme seperti itu? Akan tetapi di sini Giddens itu gelisah. Gelisah karena dalam memahami praktek sosial seolah-olah antara aliran positivisme atau objektivisme dengan aliran humanisme atau subjektivisme itu saling meniadakan. Jadi pandangan dari seorang Giddens itu dalam sosial, interaksi sosial seharusnya tidak begitu, kata Giddens. Antara positivisme dengan humanisme itu seharusnya tidak saling menjatuhkan, melainkan ada interaksi di sana antara struktur, ya, antara struktur atau bahasanya Giddens dengan agen, dengan aktor atau individu seperti itu. Jadi mungkin kalau aliran positivisme itu menganggap bahwa individu itu tidak akan berarti ketika nanti akan dihadapkan dengan keadaan sosial. Jadi individu itu akan sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial. Begitupun sebaliknya. Aliran humanisme berpendapat bahwa sosial itu realitas sosial, interaksi sosial itu sangat mudah untuk dipengaruhi oleh agen, oleh aktor atau individu. Jadi perubahan-perubahan sosial itu dikarenakan oleh adanya sebuah individu atau agens kalau bahasanya Giddens ya, seperti itu. Dan di situ Giddens berpendapat bahwa dalam interaksi sosial sebenarnya tidak bisa antara dua mazhab besar ini, dua aliran besar ini saling mengklaim, saling meniadakan. Karena menurut Giddens antara aktor atau individu dengan struktur, dengan sosial itu sebenarnya ada timbal balik di sana. Artinya tidak bisa kita meniadakan antara aktor atau struktur atau sosial. Jadi kita di sini dihadapkan seperti halnya lebih dulu mana ayam dengan telur. Nah, itu kegelisahan Giddens di sana. Jadi apa ya, hal tersebutlah yang menjadi epistemologi bagaimana seorang Giddens itu mencetuskan teori strukturasinya seperti itu. Mungkin itu ya perihal kenapa Anthony Giddens itu mencetuskan dari teori strukturasi. Jadi berangkat dari apa ya, kegelisahan dari Anthony Giddens itu melihat realitas sosial di mana seharusnya di sosial itu tidak saling menjatuhkan, tidak saling meniadakan antara individu dengan struktur seperti itu. Jadi antara individu dengan struktur itu, antara agen atau aktor dengan struktur itu tidak saling meniadakan, melainkan di sana kita ada timbal balik antara dua
komponen ini seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk ke teori dari Anthony Giddens tentang strukturasi. Menarik ya ketika kita di sini seolah-olah kita itu sama Giddens itu dibawa untuk menelisik lebih dalam, atau kita belajar lebih dalam perumpamaannya itu lebih dulu mana gitu kan, antara ayam dengan telur gitu. Jadi nanti kita pembahasannya mungkin dibawa oleh Giddens itu tentang strukturasi, bagaimana Giddens itu berpendangan atau berpendapat bahwa antara agent dengan struktur dengan sosial itu saling timbal balik, ada hubungan timbal balik dan tidak saling meniadakan seperti itu. Oke, kita masuk ke materi ya. Di sini Giddens berpendapat tentang struktur menurut Giddens. Struktur itu ada dua. Ada struktur yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Dan ada struktur yang terikat dengan ruang dan waktu. Nah, sedangkan struktur yang bersifat tidak terikat dengan ruang dan waktu itu bersifat memaksa. Jadi keadaan sosial kita akan mempengaruhi terhadap keadaan individu dari seseorang. Itu menurut pandangan struktur yang menyangkut terhadap positivisme. Jadi aliran-aliran tersebut menurut positivisme seperti itu. Nah, sedangkan menurut Giddens struktur itu yang terikat dengan ruang dan waktu, sehingga nanti dari struktur itu menyediakan sumber daya yang dapat dikelola atau dapat diambil untuk dijadikan praktek sosial oleh aktor, sehingga nantinya akan membentuk sebuah polarisasi sosial yang akan menjadi struktur itu sendiri. Sederhananya seperti itu. Mungkin ini kerangka dari Giddens. Ada istilahnya struktur yang terikat dengan ruang dan waktu. Struktur. Ruang dan waktu. Nah, dalam struktur ruang dan waktu ini, menurut Giddens, kata Giddens, menyediakan sumber daya yang nantinya akan dapat dipergunakan oleh seorang aktor atau agent atau individu untuk menentukan bagaimana polarisasi sosial yang terjalin antara hubungan antara aktor dan sosial dengan struktur itu sendiri. Jadi gini, ada tiga. Yang pertama yaitu signifikasi. Yang kedua dominasi. Iya. Dan yang ketiga yaitu legitimasi. Nah, di sini merupakan sumber daya. Tiga ini sumber daya. Sumber daya yang dapat dikelola oleh aktor untuk menentukan tentang terjadinya proses struktur dalam sosial itu sendiri. Jadi yang pertama itu kita mengenal dengan istilahnya skema pemaknaan. Skema makna. Saya analogikan gini. Bebek goreng belumbungan itu merupakan signifikasi dari adanya sebuah
bebek yang digoreng itu di apa? Di skema maknakan menjadi bebek goreng. Seperti itu. Gak paham? Jadi gini. Bebek goreng, makanan. Jadi bebek bebek goreng belumbungan wenak pul. Bebek goreng belumbungan wenak pul. Itu merupakan sebuah skema makna yang dibangun dari adanya sebuah apa? Sebuah kejadian yang di skema maknakan menjadi sebuah bebek goreng belumbungan yang wenak pul. Tuh. Terus di sini bebek goreng itu kan merupakan skema maknanya. Sebelum terjadinya skema makna itu ada istilahnya makanan. Makanan yang terbuat dari bebek. Nah, di sana disebut sebagai bebek goreng. Bebek goreng yang wenak pul. Nah, kenapa di situ ada sebuah pemaknaan tentang adanya sebuah makanan yang enak, ya, makanan enak, makanan wenak, ya, bebek goreng belumbungan, wenak pul kan ya. Nah, di situ nanti juga akan dihadapkan dengan adanya dominasi. Dominasi ini nanti ada dua, ada dominasi alokatif, ada dominasi otoritatif. Alokatif. Jadi bebek goreng ini bisa dikatakan enak ketika ada sebuah dominasi yang terkandung di dalamnya yang membentuk sebuah skema makna tersebut. Contohnya, ketika seorang chef mengatakan, itu termasuk sebuah dominasi, dominasi otoritatif. Ketika seorang chef mengatakan bahwa bebek goreng belumbungan ini memang enak pul, itu sudah menjadi nilai tawar dari adanya sebuah apa? Sumber daya dari dominasi itu sendiri. Atau mungkin ketika tidak menggunakan otoritatif, kita bisa menggunakan alokatif. Semisal saya di sini memiliki rezeki. Nah, saya bisa mentraktir teman-teman untuk bisa membeli bebek yang dari belumbungan itu sendiri, dan teman-teman bisa merasakan bahwa memang bebek belumbungan itu memang enak, seperti itu. Nah, di sana terakhir kita nanti akan dihadapkan dengan legitimasi. Legitimasi itu pembenaran. Jadi saya selaku selaku agen yang mencetuskan dari sebuah struktur yang membangun tentang bahwa bebek belumbungan itu memang benar-benar enak. Saya di sana memberikan legitimasi, memberikan pembenaran. Kalau tidak beli bebek belumbungan itu rugi. Nah, itu. Jadi skema yang terbangun di struktur sosial tentang bebek belumbungan itu memang enak, seperti itu. Karena adanya sebuah skema makna yang dibangun dan ditambah dengan adanya dominasi alokatif, otoritatif, serta legitimasi itu sendiri. Seperti itu. Sederhananya dari Gideon perumpamannya seperti itu. Atau mungkin saya analogikan hal baru ya. Polisi. Jadi polisi itu merupakan skema makna atau sebuah wacana yang terbentuk karena adanya seorang yang ikut pendidikan kepolisian, mengikuti pendidikan kepolisian serta sudah mendapatkan SK-nya sebagai seorang polisi, maka dia disebut sebagai polisi dari skema makna yang dibangun. Terus yang kedua, polisi itu bisa memberhentikan seseorang karena di sana
ada bukan norma ya, ada ya norma otoritatif di sana yang yang apa? Yang menjadi sumber daya dari polisi itu sendiri. Jadi kalau bukan polisi, itu kan tidak bisa untuk memberhentikan seseorang. Seperti itu. Nah, terus ditambah dengan legitimasi, pembenarannya itu dengan adanya surat edaran yang diberikan oleh polisi terhadap pengendara itu sendiri agar polisi itu sendiri bisa memberhentikan pengendara yang lewat, seperti itu. Setidaknya mungkin seperti itu ya dari Anthony Giddens. Akan tetapi dari strukturasi Anthony Giddens itu tidak sederhana seperti itu. Artinya interaksi antara agen ya, antara aktor, agen ya, aktor dan individu itu tidak sederhana seperti itu. Kalau seperti itu seolah-olah struktur dari Giddens itu tidak ada penentangan di sana. Cuman di sini ketika dihadapkan dengan realitas sosial, kita mungkin nanti akan mengenal dengan istilah reflexive monitoring of action atau ya RMA ya kalau dari Giddens itu sendiri. Sebuah tindakan untuk mengawasi dari terjadinya sebuah pola sosial yang dibangun dari aktor itu sendiri. Jadi di sana ada pengawasan yang memang pengawasannya itu sendiri di sama-sama diawasi oleh seorang aktor atau agen atau seorang individu yang memang memiliki nilai tawar, memiliki pengetahuan seperti itu. Kalau saya tadi mencontohkan bahwa bebek goreng belumbungan itu enak pul. Itu tidak semata-mata seorang aktor atau agen bisa menerima sederhana itu. Karena di sana ada istilahnya sebuah refleksi atau refleksi monitoring of action yang mengawasi terhadap terjadinya bentuk polarisasi sosial yang dibangun oleh aktor atau agen itu sendiri. Mungkin ketika kita melihat bahwa ketika sosial sudah menjadi pola sosial bahwa bebek belumbungan itu memang enak pul, itu sudah menjadi kesadaran praktis dari pengonsumsi sosialnya, dari sekitar kita yang sudah percaya bahwa kesadaran praktis bahwa memang bebek sosial itu bebek goreng belumbungan itu sudah enak gitu. Ya, bebek goreng belumbungan itu enak gitu. Itu sudah menjadi kesadaran praktis di kalangan sosial sehingga sudah membentuk polaritas, sudah membentuk polarisasi sosial bahwa memang bebek belumbungan itu memang enak seperti itu. Tapi di sana seorang Giddens itu juga tidak merta-merta ya hanya memberikan teori seperti itu, sederhana itu. Di sana juga terjadi pergolakan antara agen atau aktor sehingga nanti memberikan tawaran-tawaran baru tentang praktik sosial tersebut. Jadi tidak semudah itu mengatakan bahwa bebek belumbungan enak seperti itu. Bisa jadi dalam dari adanya sebuah refleksi monitoring of action ini membentuk sebuah kesadaran diskursif, di mana dari adanya sebuah kesadaran diskursif ini peran dari agen, peran dari aktor memberikan tawaran-tawaran baru bahwa bebek belumbungan itu tidak hanya enak, akan tetapi dalam pola sosial bebek belumbungan itu juga mengandung kolesterol seperti itu. Nah, itu akan menjadi pola sosial yang disebut sebagai strukturasi oleh Anthony Giddens. Jadi pola-pola struktur itu dibentuk oleh agen yang memang dari struktur itu memberikan sumber daya terhadap aktor untuk kita itu bisa
memproses, bisa menciptakan polarisasi sosial berdasarkan signifikasi, dominasi, dan legitimasi itu sendiri. Akan tetapi tidak hanya seperti itu, Gideon juga memberikan tambahan bahwa aktor itu juga bisa memberikan kontrol terhadap sesama aktornya ketika kita sama aktornya sudah sama-sama memiliki pengetahuan. Jadi ketika pola sosial sudah membentuk bahwa bebek belumbungan itu enak, bisa jadi Nanang sebagai agen atau aktor lain memberitahukan kita yang sudah percaya bahwa bebek belumbungan itu enak. Nanang bisa memberikan statement lain bahwa dengan pengetahuan Nanang itu sendiri bahwa bebek itu mengandung banyak kolesterol. Nah, seperti itu. Nah, di situ terbentuk sebuah polarisasi sosial. Nah, itu sederhananya dari seorang Gideon. Seperti itu. Ya, mungkin hanya itu ya dari saya. Mungkin nanti kita lanjut ke diskusi-diskusi panjang ya, karena saya hanya penyaji di sini. Semoga teman-teman bisa terpantik dengan apa yang disajikan oleh saya seperti itu. Oke, teori strukturasi Anthony Gideon saya terpantik untuk bertanya ini. Bukan terpantik untuk paham. Tentang teori Anthony Gideon ini strukturasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya, dan juga membuat saya semakin bingung tentang teori struktur atau strukturasi lah ya dalam sosiologi modern gitu. Dan apa kontribusi Gideon? Kenapa dia bisa disebut sebagai seorang sosiologi modern dengan teori strukturasinya ini? Yang pertama adalah ketika pemantik tadi membahas tentang struktur, ada yang belum dijelaskan saya rasa tentang yang masalah tadi kan struktur itu kan ada dua tadi kan, tidak terikat dengan ruang dan waktu dan terikat dengan ruang dan waktu. Yang belum dijelaskan, yang belum saya pahami itu tentang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Dan ini sedikit paradoks saya rasa ketika tentang struktur ruang dan waktu ini yang dijelaskan tentang bahasa gitu kan, tentang bagai bebek goreng belumbungan enak pol gitu misalnya dalam struktur ruang dan waktu. Dan apa kaitannya bahasa dengan keterikatan ruang dan waktu gitu? Ini malah semakin absurd saya rasa ketika keterikatan ruang dan waktu ini belum dijelaskan secara lebih detail gitu kan. Keterikatan seperti apa? Dan sebelum ke situ juga mungkin lebih dijelaskan juga, kalau saya memahami struktur sosial itu kan pasti ada elemen-elemennya gitu kan. Apakah elemen yang dalam struktur sosial dalam pemahaman Anthony Gideon itu sebatas dua tadi, agen dan struktur tadi gitu. Mungkin itu dulu ya sebelum masuk ke yang masalah terikat ruang dan waktu. Dan juga apa poin atau apa enggak, gini. Saya kan memahami dalam sosiologi kan, dalam struktur sosial gitu kan kita memahami agen sebagai aktor, bagaimana interaksi sosialnya, atau kemarin tentang dramaturgi dan lain sebagainya begitu kan. Nah, yang dicontohkan ini tentang bahasa. Apa peran bahasa? Gitu. Di mana peran bahasa ini gitu kan? Dalam struktur sosial yang dimaksud Gideon gitu. Terus juga tentang signifikansi, dominasi, legitimasi, saya rasa saya belum paham sebenarnya ketika dibawa contoh ke bebek goreng enak pol. Mungkin saya kurang fokus ketika menyebutnya bebek goreng gitu. Jadi mungkin dikasih contoh yang lebih jelas atau yang lebih konkret yang berkaitan dengan struktur sosial. Karena untuk memahami sosiologi kan sebatas bebek goreng kan belum cukup gitu. Itu sih. Bebek sosial tadi Kak bilangnya bebek sosial. Itu sih. Terus juga ya itu aja dulu lah. Yang itu ya tentang signifikansi, dominasi, dan legitimasi dan apakah benar itu memang terikat dengan ruang dan waktu? Dan yang tidak terikat itu seperti apa? Itu sih, Yes. itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Ya. Di sini kan Gideon itu menurut Gideon struktur itu sebenarnya yang terikat dengan ruang dan waktu kalau menurut Gideon itu sendiri. Nah, sedangkan struktur yang menurut mazhab dari objektivisme atau aliran positivisme itu memandang bahwa kan struktur itu sifatnya memaksa, sifatnya meniadakan terhadap agent, meniadakan terhadap individu. Itu yang menurut Gideon sebagai struktur tidak terikat dengan ruang dan waktu.
Tapi menurut Giddens, struktur itu sejatinya terikat dengan ruang dan waktu. Seperti itu. Nah, terus perihal pembahasaan ya. Mungkin bahasa itu apa? Bahasa itu dalam sebuah struktur dari Giddens itu sangat berpengaruh penting ya. Kalau mungkin saya tadi menyontohkan bebek goreng, saya akan berikan contoh lagi biar Mbak Winda lebih paham ya. Saya nak logikan tentang Mbak Winda, mungkin karena Mbak Winda cewek ya, paham mungkin tentang bedak atau skincare, itu kan? Ya, oh nggak tahu ya. Kalau Mbak Winda tak paham tentang itu. Mungkin ketika kita lihat skincare atau bedak yang sudah menjadi komoditas dari seorang Mbak Winda itu sendiri. Oh ya. Anggap merek dari bedaknya itu MC ya, MC Glow, MC Glow. Kalau hanya kita melihat secara MC Glow-nya, mungkin di sana kan tidak akan membentuk salah satu polarisasi sosial di sana dalamnya. Akan tetapi, kini akibat. Akan tetapi dengan adanya sebuah signifikasi, dengan adanya sebuah signifikasi ya. Signifikasi itu membentuk sebuah wacana. Sebuah wacana yang mengatakan bahwa MS Glow ini merupakan produk kecantikan nomor 1 di Indonesia. Iya, MC Glow. MC Glow ini merupakan produk kecantikan nomor 1 di Indonesia. Nah, itu sudah membentuk pola sosial lewat bahasa. Bahwa sosial kita sudah dipengaruhi oleh bahasa, oleh wacana yang dibuat oleh agent, yang diwacanakan oleh aktor bahwa MC Glow itu merupakan produk kecantikan nomor 1 di Indonesia. Untuk menambah keyakinan lagi, di situ ada istilah dominasi. Nah, di situ yang mengatakan dominasi, karena tadi juga ada dominasi otoritatif yang mengatakan seorang Ariel Tatum. Itu akan menambah kepercayaan seorang dan akan membentuk polarisasi sosial bahwa memang MC Glow itu memang produk kecantikan nomor 1 di Indonesia. Paham Mbak Winda? Ditambah dengan adanya legitimasi di sana oleh seorang aktor itu, kalau tidak coba kalau tidak percaya silahkan coba sendiri. Saya sudah membuktikan. Nah, itu membentuk sebuah pola sosial bahwa MC Glow itu merupakan produk kecantikan nomor 1 di Indonesia. Dan saya sebagai aktor, agent yang di sini merupakan Ariel Tatum sudah membuktikannya. Itu Mbak Indah. Sederhananya seperti itu. Sudah. Saya malah tambah bingung gitu. Yang saya Ya emang Anthony Giddens itu memberikan kebingungan terhadap saya sendiri. Ya tidak usah curhat Mas, tidak usah curhat ya. Gini, saya justru bukankah bahasa itu seharusnya tidak terikat dengan ruang dan waktu gitu kan. Sebagai sebuah wacana, jika misalkan tadi wacana gitu kan yang berkembang di masa lalu dengan di masa sekarang, itu akan tetap relevan. Misalnya ada satu pemikiran gitu, atau satu klaim, atau ada satu hal yang kita dengar sebagai sebuah bahasa gitu, sebagai sebuah struktur sosial gitu. Siapa? Ali. Nah, iya. Saya malah tambah bingung dengan tidak terikatnya ini dari segi apanya gitu kan. Tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jika misalnya bahasa masuk dalam terikat dengan ruang dan waktu, bukan malah kebalik, bukannya bahasa itu tidak terikat dengan ruang dan waktu gitu kan. Seperti saya mengucapkan ini sekarang, kata-kata saya misalnya atau bahasa atau disebut dengan wacana sosial tadi berkembangnya justru tidak terikat dengan ruang dan waktu gitu kan. Bentar dulu. Terus yang kedua, apakah strukturasi itu hanya sebatas bahasa dalam strukturasinya Giddens gitu.
Gimana misalnya begini, kita tahu bahwa dalam interaksi dalam struktur sosial kita itu tidak hanya orang-orang yang peduli dengan produk kecantikan gitu kan. Ada beberapa misalnya begini. Kayak kurang kayak jadi kurang keras ya. Maksudnya gini kan, dalam sebuah struktur sosial itu tidak hanya ada satu orang dengan satu apa istilahnya ya, satu profesi atau satu peran yang sama gitu. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan sehingga itu yang kita kenal dengan struktur sosial tertentu. Ada status sosial tertentu gitu kan. Apakah Anthony Giddens mengabaikan semua itu? Apakah sebatas yang dibaca hanya satu narasi yang sama gitu? Yang dibahas dalam satu struktur sosial. Apakah hanya sebatas itu gitu kan? Terus misalnya tadi signifikansi, dominasi, legitimasi, saya rasa itu tidak hanya sebatas dalam media atau periklanan dalam produk kecantikan. Dalam struktur sosial tertentu misalnya, ketika saya mengatakan ini, atau kan ada satu tindakan tertentu misalnya. Terus menilai sebuah tindakan itu, legitimasinya semacam seperti apa? Atau dominasinya seperti apa? Lalu signifikansinya seperti apa jika itu tidak dalam bentuk bahasa gitu. Kita akan memahami signifikasi sebagai sebuah makna. Misalnya MC Glow sebagai produk kecantikan misalnya. MC Glow itu ya. Dengan sebuah tindakan. MC kan? Ya MC. Yang MC misalnya. Lah dalam sebuah tindakan kita memaknanya seperti apa? Itu kan sebuah signifikansi kan sebuah makna kan? Nah, keterlibatan sosial-sosial tertentu itu seperti apa? Maksudnya peran-peran sosial tertentu atau elemen-elemen tertentu. Terus agen itu apa, hanya sebatas agen itu adalah pelaku sosialnya atau orang yang berinteraksi, atau kan ada beberapa struktur-struktur sosial tertentu dalam agen itu sendiri dalam Anthony Giddens. Ini saya merasa masih belum jelas gitu sih. Mungkin yang lain silakan Bang Faruk. Enggak, selamat sore. Gini pemantik, apa ya? Adanya Anthony Giddens ini kan dia seolah-olah merasa gelisah gara-gara ideologi sosialis dan ideologi kapitalis mereka gagal, kan gitu kan? Kan gitu ya kak. Akhirnya lahirlah punya perspektif baru dari Anthony Giddens ini untuk melahirkan yang namanya ideologi teori strukturasi. Nah, apa ya? Dari tadi saya masih belum menemukan poin dari Anthony Giddens ini pemantik. Karena saya melihatnya gini, perihal strukturasi itu kan bagaimana, ini kan ranah sosiologi ya. Artinya aktor sebagai manusia itu yang jelas dihubungkan dengan yang namanya instansi gitu. Jadi instansi dan aktor dalam tanda kurung itu sama dengan manusia. Nah, saya masih belum menemukan gimana bentuk strukturasi yang diharapkan Anthony Giddens itu. Ya mohon maaf, dari tadi disampaikan seolah-olah loh kok enggak, kayaknya rada-rada gimana gitu. Iya, seolah-olah enggak apa ya. Karena melihat memang kayaknya dari pembahasan yang dari buku-bukunya beliau, kayaknya memang mengarah, wah luar biasa, Bayan Left and Right gitu kan, dan sebagainya. Iya, buku terakhir itu Mbak, Bayan Left and Right gitu, dari Anthony Giddens ini. Dia memaparkan bagaimana awal-awal dari lahirnya strukturasi ini aslinya. Jadi ya, dipersilahkan. Ya mungkin teman-teman mungkin teman-teman yang lain gitu, ranah diskusi. Karena di sini saya yang memulai ya tentang Giddens, seolah-olah saya yang bertanggung jawab tentang teori Giddens itu sendiri. Akan tetapi sederhananya begini ya, sederhananya Giddens itu membentuk sebuah ideologi, bukan ideologi ya, membentuk sebuah teori strukturasi itu karena memang dia itu apa? Bingung kenapa seharusnya praktek sosial itu antara sosial dengan individu itu tidak saling meniadakan. Kan seperti itu. Pertamanya seperti itu oleh Giddens. Jadi epistemologi dari teori strukturasi itu kebingungan dari seorang Giddens. Karena seolah-olah
dalam sosial, interaksi sosial kita, dalam interaksi sosial kita itu sendiri, antara sosial itu saling meniadakan terhadap individu. Begitupun sebaliknya, individu itu meniadakan terhadap eksistensi dari sosial itu sendiri. Tapi berarti gini dulu. Lah ini yang menjadi kegelisahan dari Giddens gitu. Kenapa kok antara sosial dengan individu itu kok saling meniadakan seperti itu? Jadi Giddens itu memberikan tawaran tentang Tentang strukturasinya itu. Strukturasi itu memberikan sumber daya terhadap agent, terhadap aktor untuk membentuk sebuah polarisasi sosial. Di mana dengan adanya sebuah sumber daya yang berbentuk signifikasi, yang berbentuk dominasi, dan yang berbentuk legitimasi itu dapat membentuk polarisasi sosial yang tidak hanya meniadakan terhadap salah satu antara sosial dan individu, melainkan antara keduanya itu saling berinteraksi, saling berhubungan. Jadi saling melengkapi seperti itu. Apa lagi ya? Sudah menggebu-gebu saya ini ya, hilang. Nah, sederhananya itu dari Giddens. Jadi antara sosial, antara struktur itu memberikan sumber daya terhadap aktor untuk aktor itu bisa membentuk sebuah pola sosial. Polarisasi sosial, membentuk sebuah struktur sosial. Paham kan? Iya, membentuk struktur sosial. Jadi struktur memberikan wadah, memberikan sumber daya terhadap aktor untuk membentuk lagi sebuah struktur itu sendiri. Jadi terus saling lengena ya. Gimana ya? Iya, jadi tidak meniadakan, nantinya dari sebuah struktur itu tidak meniadakan terhadap individu itu tidak meniadakan terhadap struktur, melainkan struktur itu memberikan sumber daya yang berbentuk signifikasi, yang berbentuk dominasi dan berbentuk legitimasi, itu dikelola oleh aktor itu sendiri untuk membentuk sebuah struktur baru itu sendiri. Paham nggak? Itu sebenarnya sederhana seperti itu dari Giddens. Oh, baik, cuman ingin menanggapi sedikit dari penjelasannya tadi. Kan dari tadi itu yang dibahas mengenai yang contoh yang diberikan itu kan tentang MS Clue sama Bebek tadi. Coba kalau contohnya itu ke manusia sosialnya saja gitu. Kayak manusia langsung gitu sebagai objeknya gitu. Ya mungkin itu sih. Saya nggak paham kalau semisal itu dicontohkan ke manusia, bagaimana caranya atau cara kerjanya dari strukturasi sosial dari Anthony Giddens ini. Oke, jadi gini, mungkin saya analogikan ke realitas sosial langsung ya. Saya ada contoh. Saya dulu. Saya. Contoh itu, struktur itu dibangun oleh sebuah aktor, di mana aktor itu memiliki sumber daya yang ada dari struktur itu sendiri. Yang pertama yang berbentuk signifikasi, atau sebuah wacana yang dibangun oleh aktor tersebut. Wacana yang dibangun oleh aktor tersebut, korupsi itu tidak selamanya buruk. Itu wacana yang dibangun oleh oleh aktor itu sendiri. Terus ada dominasi di sana. Dominasi yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak selamanya buruk. Itu yang mengatakan bahwa seorang politik
seorang apa? Iya, misalnya politikus kan ya. Itu yang mengatakan ada dominasi di sana. Yang mengatakan bahwa di sana seorang politik. Terus ada legitimasi. Kenapa kok bisa seorang politikus itu menghadirkan wacana bahwa korupsi itu tidak selamanya buruk. Di sini ada legitimasi. Legitimasinya di sana itu mengatakan, aktor itu mengatakan bahwa korupsi itu merupakan pelumas sebuah pembangunan. Paham? Jadi apa ya? Antara korupsi itu hadir untuk memberikan apa? Mempermudah terjadinya mempermudah adanya sebuah pembangunan seperti itu. Nah, di sana peranan bahasa yang merupakan sebuah signifikasi wacana yang dibangun oleh seorang aktor itu sendiri. Paham nggak? Sebenarnya yang bikin tidak paham itu ya sebenarnya yang bingung adalah ketika pemantik itu menyeretnya ke aspek bahasa aja. Maksudnya begini, kalau tadi misalnya bebek goreng karena harus jurusan bahasa ya. Maksudnya gini, bebek goreng mungkin oke, ada pamflet, ada iklan misalnya. Kita bicara sebuah bahasa misalnya atau sebuah wacana misalnya. Tapi kita melihat korupsi tidak hanya sebatas wacana. Apakah signifikansi, legitimasi, dominasi itu digiringnya hanya sebatas sebagai sebuah bahasa? Masalahnya begini, makanya apakah Gideon di situ tuh meniadakan sama sekali tentang aspek tindakan atau sistem sosial yang membuat seseorang itu korupsi? Adanya masyarakat, adanya politisi, adanya kebijakan dan lain sebagainya, itu kan semuanya ada elemen yang membuat misalnya yang berkaitan dalam tindakan korupsi gitu. Bukan hanya tentang korupsinya. Jika misalnya kita bicara tentang korupsinya, mungkin tidak menggunakan teori strukturasi. Misalnya dengan teori media sudah paham bahwa siapapun yang membicarakan itu juga berkaitan dengan maknanya, penafsirannya gitu kan. Yang saya bicarakan ada tindakan di sini seperti apa? Apakah tidak sama sekali tidak meniadakan sama sekali tentang tindakan sistem sosial yang ada dalam sistem sosial masyarakat? Apakah strukturasinya itu semacam itu? Apakah legitimasinya hanya sebatas siapa yang membicarakan itu sebuah legitimasi atau sebuah otoritatif tadi dominasi itu gitu kan? Di mana sistem sosial gitu? Di mana agen-agen ini? Apakah agen itu hanya diwakilkan dengan siapa yang membicarakan itu gitu kan? Mungkin itu yang saya bingungkan, di mana itu yang tidak perlu saya ulang lagi. Tidak perlu saya ulang lagi, itu aja sih. Cek. Cek, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin membicarakan pemikirannya Anthony Giddens secara umum agar kita bisa lebih mengerti bagaimana alurnya. Nah, ini sebenarnya Giddens, kalau kita berbicara secara individual, Giddens ini kalau bagaimana mengkonstruksi sebuah pemikiran atau gagasan, saya rasa Giddens ini termasuk kalangan ke dalam orang-orang yang mencari jalan aman. Ya, mencari jalan aman ya. Karena memang dari dua teori pentingnya, yang pertama tentang ideologi politik radikal, dan yang kedua tentang teorinya mengenai teori strukturasi. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang teori politik radikal. Ini berkaitan dengan Farouk tadi. Jadi kalau katanya Farouk tadi, strukturasi ini adalah kombinasi dari dua ideologi yang saling tidak akur antara kapitalisme dan sosialisme. Nah, saya rasa pernyataan seperti itu kurang tepat ya. Karena strukturasi ini, pemikiran Giddens terkait strukturasi dengan pemikirannya terkait ketidakakuran antara sosialisme dan kapitalisme ini adalah dua teorinya yang berbeda. Oke, saya mulai dari bagaimana perselisihan antara kapitalisme dan sosialisme. Dulu itu kalau kata Giddens itu ada salah satu teorinya, itu banyak kita temukan. Teorinya itu tentang politik radikal, ideologi politik radikal. Jadi Giddens ini menawarkan
menawarkan bahwanya Giddens ini memiliki alternatif jalan lain dari beberapa ideologi-ideologi yang selama ini belum bisa menjawab keinginan sosial. Jadi Giddens mengatakan bahwasanya dua metanarasi yang selama ini kita pahami sebagai dua ideologi besar yang bisa menjelma menjadi solusi masyarakat sosial hari ini itu nyatanya tidak pernah menjadi jawaban dari permasalahan sosial. Adanya malah menjerumuskan. Jadi kalau katanya Giddens, orang-orang sosialisme, buruh itu mengatakan bahwa mereka ingin setara, tapi pada dasarnya mereka menghendaki konflik, misalnya seperti itu. Di sisi lain, orang-orang kapitalisme, mereka ingin bertujuan untuk memakmurkan kesejahteraan ekonomi, tapi ujung-ujungnya kemerosotan ekonomi tambah parah. Nah, dua itu semuanya sama-sama rusaknya kalau kata Giddens. Baik sosialisme maupun kapitalisme itu semuanya sama-sama rusaknya. Maka dari itu, dalam bukunya The Third Way dan juga Beyond Left and Right, Anthony Giddens itu menawarkan salah satu alternatif ideologi kepada masyarakat itu adalah ideologi politik radikal. Kalau nggak salah saya membacanya politik radikal. Itu bisa ditemui dalam bukunya itu The Third Way, Jalan Ketiga, maupun bukunya Beyond Left and Right. Nah, dari pemikiran pertama ini, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya posisi Giddens sebagai ilmuwan di sini hanya ingin menjadi penengah pendamai dari dua ideologi yang kurang solid sebelumnya dengan menawarkan alternatif ideologi politik radikal. Nah itu yang pertama, saya rasa itu memang ada keterkaitan tapi itu berbeda dengan strukturasi. Nah sekarang saya ingin masuk ke dalam teori strukturasi. Nah di teori strukturasi pun seperti itu. Jadi kenapa saya juga agak pusing juga tadi, kenapa kok memang kita dalam Giddens itu meyakini memang ada tiga trikotomi ya. Ada signifikansi, ada dominasi, ada apa? Ada legitimasi, ada tiga itu ya. Nah, tapi yang saya baca kalau nggak salah, ketiganya itu adalah sistem sosial yang ada dalam bagaimana gabungan antara agensi dan struktur itu bekerja. Jadi tidak melulu kita spesifikkan dalam satu institusi sosial saja, tidak. Tapi itu kalau kata Giddens itu adalah yang akan kita temukan dalam sistem sosial ketika proses strukturasi itu berjalan. Kapan strukturasi itu bisa berjalan? Strukturasi itu bisa berjalan ketika agensi atau aktor ya. Aktor itu sama-sama memberikan timbal balik dengan struktur sosial yang ada. Nah, kenapa kok bisa teori ini muncul? Nah, ini sebenarnya tidak jauh dari yang pertama, hanya untuk menjadi jalan tengah. Jadi sebelumnya Giddens memikirkan seperti ini. Giddens itu melihat ternyata banyak sekali teori-teori yang berkembang itu mereka sama-sama bertarung untuk mengedepankan mana yang terbaik antara struktur dan agensi. Oke, kita lihat dari teori strukturalisme Levi-Strauss itu kalau kata Giddens mereka itu cenderung arogan karena lebih mengedepankan struktur daripada agensi seorang aktor. Aktor itu adalah objek imperialisme dari struktur. Jadi itu kalau kata strukturalisme Levi-Strauss. Nah, sedangkan di sisi lain ada juga teori yang sebaliknya yang lebih menekankan pada aspek mengedepankan pada agensi daripada struktur. Apa? Seperti yang kita bahas sebelumnya, interaksionisme simbolik itu juga termasuk. Artinya struktur itu tidak mungkin ada kalau di sana tidak ada kemauan yang sehat dari agensinya itu sendiri. Nah, antara dua pertautan ini kemudian dirasa bisa menimbulkan kekacauan diskursus kalau kata Giddens. Maka dari itu Giddens muncul dengan mengatakan bahwasanya baik agensi maupun struktur itu mereka tidak ada yang saling mendominasi, semuanya saling terikat, saling berhubungan dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, timbal balik. Artinya seperti itu ya. Maka dari itu kemudian strukturasi itu berjalan. Nah, saya rasa itu gambaran bagaimana strukturasi dari Anthony Giddens. Memang
awalnya saya juga memahami emang agak rumit ya. Tapi kalau emang kita masuki ke dalam-dalamnya, saya rasa kita bisa memahami lebih jauh apa yang inti yang dimaksud dari Giddens tersebut. Baik, terima kasih. Di sini ya biar diskusi lebih menarik. Di sini saya memiliki pertanyaan. Ada pertanyaan buat teman-teman. Bagaimana sih bentuk dominasi? Karena di sini kan ada dominasi yang ditawarkan oleh dalam praktik sosial yang dibentuk dalam teori strukturasi dari Giddens itu ada istilah dominasi. Jadi pertanyaannya itu bagaimana sih dominasi yang terbentuk di kalangan sosial? Bagaimana dominasi yang terbentuk di kalangan sosial ketika dihadapkan dengan sebuah kejadian di dalam sosial itu sendiri. Jadi peranan dominasi itu seperti apa? Seperti itu. Peranan dominasi dalam praktik sosial. Seperti apa coba? Hai jawab. Aktor itu kan juga memilih apa? Struktur itu memberikan sebuah apa itu namanya? Sumber daya yang berbentuk sebuah dominasi kan. Dalam teori strukturasi Giddens itu dengarkan dulu saya mau bicara. Iya. Gini. Di sini dalam sebuah teori struktur Giddens itu kan ada beberapa ya seperti yang diterangkan tadi, ada signifikasi, ada dominasi dan legitimasi. Nah, yang ingin saya lebih panjang, yang ingin saya diskusikan lebih panjang itu perihal dominasi. Dominasi seperti apa sih yang terbentuk dalam pola sosial itu sendiri? Seperti itu. Jadi kalau saya menangkap di mana di dalam misalnya ya, ini tidak menutup kemungkinan juga dalam suatu institusi sosial. Di situ akan terdapat signifikansi atau wacana bahasa bagaimana kita menginterpretasikan, ada juga legitimasi bagaimana nilai moral dan juga dominasi atau faktor power atau kekuasaan. Nah, jadi kalau saya rasa ketiganya ini akan sering kita temukan dalam lingkungan sosial, terutama dalam sebuah institusi sosial, terutama bagaimana kita melihat sebuah fenomena dominasi. Kalau saya menangkap fenomena dominasi ini tidak jauh dari bagaimana faktor power atau kekuatan dalam sebuah institusi sosial. Jadi di sini Giddens tidak menafikan bahwasanya kita rentan menemui berbagai bentuk gejolak-gejolak perebutan kekuasaan atau dominasi-dominasi dalam institusi sosial di mana mereka sama-sama saling ingin mendominasi satu sama lain. Karena itu adalah salah satu kodrat yang dialami oleh makhluk sosial. Jadi saya rasa seperti itu ya. Iya, kalau tentang dominasi tadi, kalau menurut saya sebenarnya saya curiga, jangan-jangan tadi kan ada sosialisme, ada kapitalisme tadi ya kak ya, antara dua tadi kan. Mungkin yang dimaksud dominasi sebagai sumber daya tadi itu karena ada dua kan, alokatif sama otoritatif. Mungkin kalau yang dominatif itu kita dominasi ya, dominasi yang otoritatif. Mungkin kita mengacanya bagaimana modal-modal sosial, modal-modal itu dimiliki oleh kaum kapital atau bagaimana itu memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk suatu sistem sosial. Sedangkan yang alokatif itu kan kayak saya dengarnya kayak dalam pasar atau dalam sebuah perekonomian misalnya, mungkin itu kaitannya dengan ketika sosialisme, bukan sosialisme ya, salah. Ketika ada dominansi apa tuh namanya ya? Produk atau apa itu ya? Apa istilahnya selain produk? Komoditi.
Ya, komoditas gitu ya, atau komoditas yang ada di pasar gitu kan. Bagaimana itu juga mendominasi, tapi bukan aspek modal-modal sosialnya, tapi bukan modal-modalnya, modal-modal entah itu dan lain sebagainya lah, fasilitas atau apapun atau kekuasaan mungkin iya. Terus juga kalau yang alokatif mungkin lebih ke bagaimana dari segi pasar itu juga didominasi dengan komoditas-komoditas tertentu yang dimiliki oleh institusi tertentu. Mungkin itu sih. Itu sih ya aspek dominasi yang saya rasa mungkin itu yang dimaksud oleh Anthony Giddens. Silakan untuk dikomentari pemantik lagi. Katibi boy, Kak.